Tuhan, Engkau selalu ada di setiapku duka, di setiapku rapuh. Kasih-Mu yang abadi menolong semua hamba-Nya. Oh Tuhan, tempatkanlah diriku di surga suci-Mu. Ampunilah aku, Tuhan, tolong aku. Ampunilah dosa-dosaku. Arahkan hidupku, tunjukkan jalan terbaik untuk diriku. Tuhan, tolong aku. Ampunilah dosa-dosaku. Arahkan hidupku, tunjukkan jalan terbaik untuk diriku. Tuhan, Engkau selalu ada di setiapku duka, di setiapku rapuh. Kasih-Mu yang abadi menolong semua hamba-Nya. Oh Tuhan, tempatkanlah diriku di surga suci-Mu. Ampunilah aku. Tolong aku, ampunilah dosa-dosaku. Arahkan hidupku, tunjukkan jalan terbaik untuk diriku. Tuhan, tolong aku. Ampuni dosa-dosaku. Arahkan hidupku, tunjukkan jalan terbaik untuk diriku. Jumpa kembali di MZT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan teman-teman dengan tema kesuksesan duniawi bahkan kehancuran keluarga adalah fana, ya, versus dibandingkan keselamatan akhirat yang kekal gitu. Jadi temanya itu teman-teman, kesuksesan duniawi bahkan keharmonisan keluarga adalah dua hal yang sifatnya masih fana teman-teman, masih sementara di dunia ini aja gitu. Kalau kita bandingkan dengan keselamatan akhirat yang kekal, itu beda sekali teman-teman. Jadi priority keselamatan akhirat itu jauh lebih penting daripada kesuksesan duniawi bahkan keharmonisan keluarga. Nah ini terkesan secara duniawi, secara jiwa gitu, pikiran perasaan kehendak kita kayaknya aneh teman, kayaknya nggak umum gitu. Ya kenapa kok ya kalau kesuksesan duniawi
itu aja sudah satu hal yang berat gitu, apabila kesuksesan duniawi itu dikalahkan oleh keselamatan akhirat gitu. Nah, apalagi kalau ada asumsi keharmonisan keluarga gitu. Bagaimana keharmonisan keluarga itu kok bisa dikalahkan oleh keselamatan akhirat? Nah, banyaknya orang dunia atau mungkin orang yang berkeyakinan gitu bahwa percaya Tuhan dan mengenal Tuhan, ya biasanya umumnya akan berpikir bahwa nomor satu selalu orang dunia akan katakan, kalau orang dunia yang tidak mata duitan gitu teman, orang dunia yang tidak cinta uang, biasanya nomor satu pasti prioritaskannya gitu. Orang yang belum mengenal firman Tuhan itu biasanya nomor satu bagaimana hidup dengan mencari keharmonisan keluarga, itu nomor satu teman. Setelah itu baru disusul bagaimana mendapatkan sukses duniawi gitu, untuk bisa mempertahankan keharmonisan keluarga. Nah, pola-pola seperti itu pola-pola orang yang tidak atau belum mengenal Tuhan, atau orang-orang yang punya keyakinan percaya Tuhan dan mengenal Tuhan tapi tidak dengan dasar kedalaman pengenalan dan pengertian akan firman Tuhan, teman. Jadi selalu mikirnya begitu ya. Kalau cerita orang duniawi mungkin nomor satunya bagaimana sukses duniawi, tidak mikirkan keharmonisan keluarga. Makanya banyak teman-teman suami-suami yang duniawi itu kadang-kadang untuk mencari keharmonisan keluarga gagal gitu. Ya dia akhirnya ya mencari yang lain gitu, mencari keluarga bisa beristri lagi, bisa selingkuh, bisa segala macam gitu. Karena pola pikirnya seperti itu, ya seolah-olah hanya berfokus kepada kesuksesan duniawi saja gitu. Akhirnya keharmonisan keluarga di dalam keluarganya tidak terjadi. Nah, akhirnya mulai berbuat di luar yang pada umumnya gitu. Akhirnya seperti itu. Nah, begitupun juga apabila kita bicara lebih lanjut teman-teman, lebih ngedalamin urusan, berarti kebalik nih, orang yang punya keyakinan itu dengan ngira-ngira pikiran, perasaan, kehendaknya jiwa sendiri akan mengira-ngira jangan-jangan kesuksesan dunia itu harus priority dua. Yang prioritas satunya harus keharmonisan keluarga. Nah, akhirnya yang namanya orang berkeyakinan itu lebih baik sih sebenarnya daripada orang dunia. Dia akan mencari bagaimana caranya hidup dengan harmonis di dalam keluarganya. Nah, untuk harmonis itu salah satunya butuh dukungan sukses duniawi. Tapi kalau bicara dari sisi rohani teman-teman, orang yang keharmonisan keluarga dan kesuksesan duniawi itu tidak menjamin teman orang itu masuk ke dalam keselamatan akhirat, karena biasanya berhenti di posisi keharmonisan keluarga tadi gitu. Udah keluarganya harmonis, dianggapnya seperti itu, ya duniawinya sukses. Akhirnya orang tidak mencari lebih lanjut apa yang Tuhan perintahkan dalam firman-Nya gitu. Nah, sedangkan kalau kita bicara dari versi firman-Nya, Tuhan pengen sekali bagaimana orang mendapatkan keselamatan yang di akhirat nanti, bukan kesuksesan duniawi atau bukan hanya keharmonisan keluarga di dunia ini juga. Karena baik keharmonisan keluarga dan kesuksesan duniawi adalah dua-duanya sifatnya fana sementara dan akan ditinggalkan. Nah, ini coba teman-teman kita cari teman-teman di kitab Lukas pasal 13 ayat 10-17, teman-teman. Coba kita ambil kitab sucinya teman-teman. Oke teman-teman, kita cari di kitab Lukas 13 teman-teman, ayatnya 10-17 teman-teman. Coba kita baca sama-sama gitu. Jadi menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat, itu perikopnya judulnya itu teman. Menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Nah, ini kalau saya mulai dari ayat 10 teman-teman. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak, teman-teman. Nah, ini teman-teman camkan teman-teman yang namanya di ayat 11 teman-teman, bahwa penyakit itu kalau bicara dari sisi rohani bisa juga disebabkan bukan cuma karena tubuh saja atau jiwa saja teman, tapi bisa juga karena roh gitu ya. Ada unsur-unsur roh yang roh jahat gitu, yang dirasuk roh jahat masuk ke dalam si orang yang sakit ini gitu. Jadi kalau bicara rohani itu bisa saja sakit itu karena roh gitu, karena kaitannya rohani, bukan cuman jiwa atau tubuh aja. Tapi kalau orang dunia kadang-kadang tidak mengenal ini teman-teman. Jadi orang dunia itu ya cuman taunya orang kerasukan setan, cuman gitu aja gitu. Tapi sebenarnya roh jahat itu bisa cuman bukan cerita merasuk
merasukin dalam kita aja bentuknya kerasukan setan, mengusir roh-roh jahat gitu. Tapi juga bisa soal sakit, teman-teman. Nah, ini di ayat 11 itu dinyatakan bahwa seorang perempuan ini telah 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Jadi teman-teman ingat bahwa yang namanya kesembuhan itu bukan cuma meliputi urusan tubuh dan jiwa saja seperti orang dunia pada umumnya, tapi bisa juga unsur roh, teman-teman. Unsur roh itu bisa juga menyembuhkan tergantung dari penyakitnya. Kalau penyakitnya bukan karena jiwa dan tubuh, terlalu sulit teman-teman untuk disembuhkan itu. Kalau memang penyakit itu dasarnya dari roh. Nah, yang repot itu kalau sampai orang dunia atau orang punya keyakinan tidak mengenal, tidak mengerti bahwa ada penyembuhan yang secara roh itu. Nah, ini yang enggak, ini yang mesti digali, teman-teman. Jadi ini ayat 11 menyatakan seperti itu aja, bahwa teman-teman ingat bahwa sakit itu bisa salah satu unsur roh gitu. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hei ibu, penyakitmu telah sembuh." Jadi Yesus langsung ngomong ke ibunya seperti itu gitu. Nah, lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah gitu. Nah, ini mujizat-mujizat macam ini itu bagi orang yang belum mengenal atau tidak mengenal Tuhan, atau orang yang punya keyakinan percaya Tuhan tapi tidak mengenal dan mengerti Tuhan dengan cara benar karena tidak dengan dasar firman Tuhan. Itu biasanya mujizat itu sangat diperlukan, teman. Sehingga lewat mujizat itu Tuhan Allah dimuliakan gitu. Nah, kita juga sama, teman-teman. Bisa saja Tuhan Allah pakai kita seperti halnya Tuhan Allah pakai Yesus itu, karena ada unsur roh Tuhan dan ada unsur roh kudus di dalam Yesus dan di dalam kita juga, dan di dalam bukan orang Nasrani juga ada, teman-teman. Kalau bicara firman secara universal, itu semua Tuhan berikan roh Tuhan di dalam kita masing-masing gitu. Bukan cuma orang Nasrani saja gitu. Nah, ini apabila kita gerakkan roh Tuhan itu, roh kudus itu, atau mungkin kalau Muslim katakan nur gitu. Saya nggak ngerti kalau agama lain mengatakan apa gitu. Roh Tuhan ini sebutannya apa gitu. Nah, apabila kita gerakan kita dengan roh Tuhan, ya nggak mustahil kita juga bisa bikin mujizat, teman-teman. Nah, ini yang kita butuh pengertian lebih dalam akan firman Tuhan, sehingga kita tahu bahwa sebenarnya ada potensi kita ini menjadi alat Tuhan ya untuk mujizat-mujizat itu bagi orang yang masih belum dewasa rohani, teman. Dibutuhkan sekali. Tapi kalau bagi orang sudah dewasa rohani bukan mujizat. Jadi bagaimana kita sharingkan kebenaran firman Tuhannya gitu, dan juga bagaimana kita sharingkan cara-cara menghidupkan roh Tuhan. Itu bagi dewasa rohani itu lebih penting, teman, daripada mujizat. Kalau mujizat tidak bisa dijelasin apa-apa, teman. Ya jadi kuasa Tuhan Allah menyembuhkan, ya sembuh gitu tanpa ada dasar apa-apa. Tapi kalau bicara firman Tuhan, itu sampai kita meninggal pun pembahasan sharing firman Tuhan itu tidak pernah akan berhenti. Bagaimana kita bersaksi menghidupkan roh Tuhan di dalam hidup kita, itu sampai kita meninggal pun tidak mungkin akan habis, teman. Terus-terusan akan terjadi itu, karena nggak mungkin ada orang menjadi pelaku firman itu sampai bisa mampu melakukan semua yang ada di kitab suci ini gitu. Nggak mudah, teman-teman. Nah, ini tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, ada 6 hari untuk bekerja, karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat. Jadi kalau cerita zaman dulu, teman-teman, itu yang namanya hari Sabat itu disakralkan. Kita nggak boleh bekerja atau melakukan aktivitas apa-apa. Saya nggak ngerti, mungkin kalau di Indonesia, di Bali itu, apakah hari Sabat itu seolah-olah terkesannya seperti hari nyepi gitu, hari nyepi di Bali gitu. Cuman kalau hari nyepi di Bali kan cuma setahun sekali, teman-teman. Tapi kalau cerita di hari Sabat bagi orang Nasrani gitu, itu ada yang ditentukan hari Minggu, tapi juga ada yang ditentukan hari Sabtu, teman-teman. Kalau Muslim mungkin Jumat kali ya, hari Sabatnya mungkin disebutnya Jumat. Tapi kalau agama Hindu itu setahun sekali, teman-teman. Cuman hari nyepi aja, yaitu ada hari Sabat. Cuman nggak tahu ini tepat nggak saya ngomong seperti ini. Cuma yang saya tahu yaitu hari Sabat bagi Nasrani adalah ya hari Sabtu gitu. Ada sebagian orang yang menentukan hari Sabtu, tapi juga ada yang menentukan hari Minggu. Biasanya zaman dulu itu disakralkan sekali, teman. Kita nggak boleh apa-apa gitu. Tetapi Tuhan menjawab dia, katanya, hei orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Nah, ini Yesus katakan bahwa kenapa kalau
orang nyembuhkan orang gitu demi kebaikan orang itu kok malah jadi omongan gitu. Sedangkan yang namanya binatang si lembu ini kok dikasih minum gitu. Kan sama aja gitu. Kalau memang tidak boleh melakukan aktiviti apa-apa, berarti semua makhluk itu kan tidak boleh melakukan apa-apa. Emangnya lembu lebih mahal daripada manusia? Intinya itu teman-teman. Jadi kembali lagi ya ada unsur apa ya? Kalau kita bicara Tuhan, kita bicara firman Tuhan, ada unsur-unsur peraturan yang seperti itu yang dibuat oleh manusia itu ya kalah gitu, kalah oleh priority yang memang Tuhan perintahkan langsung gitu. Nah kalau di Nasrani nyebutnya itu biasanya rema teman. Jadi firman Tuhan itu jelas secara logos, secara teori itu kita sebutnya firman Tuhannya gitu. Tapi kalau bicara rema itu bagaimana kita bisa apa ya, bisa bergerak gitu di luar kapasitasnya firman teman. Jadi lebih punya lebih punya power gitu ya. Yang namanya rema itu lebih punya power karena itu adalah dorongan dari Tuhan untuk kita masing-masing. Beda-beda teman. Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu karena ia adalah keturunan Abraham gitu. Dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu dan semua orang banyak bersuka cita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya gitu. Jadi kembali lagi ya, apabila ada hal-hal yang terkait dengan Tuhan gitu, perintah Tuhan, ya rasanya tidak ada aturan manusia yang bisa lebih memenangkan dari aturan Tuhan tadi. Demikian kembali lagi jadi kita memiliki rema enggak? Rema. Jadi rema itu adalah ya dorongan di hati kita untuk melakukan perintah peraturan Tuhan meskipun kadang-kadang tidak terlalu match gitu dengan firman Tuhan itu. Jadi ya otoritasnya lebih tinggi teman-teman. Rema dorongan firman Tuhan itu, dorongan dari Tuhan itu lebih tinggi itu otoritasnya dibanding firman yang berupa logos gitu. Nah ini yang mestinya bagi kita yang sudah menghidupkan roh Tuhan ini akan mengalami ini teman. Jadi ada basic firman Tuhan, tapi ada juga basic dari firman Tuhan yang logos, tapi juga ada perintah peraturan Tuhan yang langsung yang berupa dorongan dalam diri kita yang kita sebut rema. Jadi kita mesti ada dalam dua pengawalan ini teman. Jadi baik firman berupa logos maupun dorongan hati berupa rema gitu. Ini kita mesti ini ya dua-duanya ini membutuhkan itu kedalaman pengenalan pengertian firman Tuhan juga menghidupkan roh Tuhan di dalam kita gitu. Kita butuh kedua-duanya ini teman-teman. Ini saya udah bacakan teman-teman kitab Lukas pasal 13 ayat 10 sampai 17. Nah, ini saya kaitkan dengan kitab Matius teman-teman. Kitab Matius pasal 10, coba teman-teman cari kitab Matius pasal 10 ayatnya 34 sampai 32 teman-teman. Nah, ini kalau teman-teman perhatikan ayat ini aneh gitu. Ini kalau menurut orang dunia gitu, yang belum atau tidak mengenal Tuhan, atau mungkin orang yang punya keyakinan percaya Tuhan tapi tidak mengenal dengan benar, tidak mengerti dengan benar karena tidak mengerti kedalaman akan firman Tuhan. Nah, ini ayat ini aneh. Ayat-ayat di kitab Matius pasal 10 ayat 34 sampai 42 ini aneh teman. Enggak wajar gitu, dianggapnya enggak wajar gitu. Nah, ini perikopnya teman-teman, judulnya Yesus membawa pemisahan bagaimana mengikut Yesus gitu. Nah, ini saya universalkan aja teman-teman supaya jadi teman-teman saya baik Nasrani atau bukan Nasrani bisa minimal bisa untuk cross check lah, untuk cross check. Nah, ada firman Tuhan yang katakan seperti ini. Nah, saya baca istilah Yesus itu saya ganti jadi firman Tuhan aja teman-teman. Jadi firman Tuhan membawa pemisahan, bagaimana mengikut firman Tuhan gitu. Itu perikopnya begini teman-teman. Jadi firman Tuhan membawa pemisahan gitu. Dan kok firman Tuhan bukan menyatukan malah membawa pemisahan itu. Memang bunyinya gitu. Itu cara bagaimana mengikut firman Tuhan gitu. Nah, ini di ayat 34 teman-teman. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang, maksudnya firman Tuhan datang untuk membawa damai di atas bumi. Firman Tuhan datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Nah, belum apa-apa ayat 34 udah katakan begitu teman-teman. Bahwa firman Tuhan itu bukan untuk membawa damai, tapi membawa pedang gitu. Nah, ini orang yang tidak mengenal atau tidak atau belum mengenal Tuhan, atau orang yang hanya punya keyakinan percaya Tuhan dan mengenal Tuhan tapi tidak dari firman-Nya, ini akan melongo dan akan terbelalak gitu. Masa sih bunyinya gitu? Masa sih ada ayat bunyinya gitu?
Jangan kita menyangka bahwa Tuhan, firman Tuhan datang untuk membawa damai di atas bumi. Ya, firman Tuhan datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Nah, sedangkan orang-orang yang tidak mengerti akan firman Tuhan gitu, ya biasanya parameternya kalau tidak ada damai, ya berarti bukan dari Tuhan. Tapi kalau kita lihat firman yang ini di ayat ini gitu, ya katakan seperti itu teman-teman. Nah coba kalau kita sambung ke ayat 35-nya gitu. Sebab firman Tuhan datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Nah ini kan lebih konyol lagi teman-teman. Ini kan lebih irasional lagi. Ya, sebab firman Tuhan datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, ya anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Nah, kalau kita tangkap ayat 35 teman, jadi tidak mustahil firman Tuhan itu memisahkan antara kita dengan istri kita, kita dengan anak-anak kita, kita dengan orang tua kita. Itu nggak mustahil teman. Kita dengan mertua kita itu nggak mustahil. Jadi kadang-kadang kalau kita sudah lebih dewasa rohani, kadang-kadang kita merasa memang merasa bahwa hal ini diperlukan apabila kita menginginkan gitu, ya menomorsatukan Tuhan gitu. Kalau kita cerita masih terhalang oleh keharmonisan keluarga tadi kan, nah ini kan kalau ini kan tidak bukan karena keluarga, bukannya pendamaian dalam keluarga, tapi kan bicara bagaimana firman Tuhan datang membawa pedang tuh. Jadi ya ini fungsinya tergantung dari kedalaman pengenalan pengertian kita akan firman Tuhan teman-teman. Apabila kita tidak dalam mengerti firman Tuhan, dianggapnya firman ini konyol gitu. Kenapa firman Tuhan kok nyuruh seperti ini? Nggak masuk akal gitu. Tapi kalau orang sudah dewasa rohani, orang sudah lebih dalam mengerti firman Tuhan, minimal tidak sanksi gitu. Tidak sanksi kenapa kok ada firman seaneh ini. Sangat irasional gitu. Nah, ya karena kita sudah dewasa rohani, kita percaya meskipun kita belum tahu apa sih gitu maksudnya firman ini, tapi kita bicara lebih besar percaya, yaitu yang dialamin Nabi Abraham kan, Nabi Abraham, Nabi Ayub, semua kan ngalamin itu dong. Jadi dia lebih percaya dengan Tuhan gitu, meskipun tidak mengerti ini kenapa begitu sih, kok mesti pindah-pindah terus, tapi karena dia percaya dia ikutin terus gitu, dia taat. Nabi Ayub juga sama, sampai bahkan ribut sama istrinya kan gitu. Ya Nabi Ayub kurang apa gitu, dari mulai hartanya hilang semua, yang namanya anak-anaknya hilang semua gitu. Ya sampai ribut sama istrinya juga gitu. Ya tetap ya namanya Nabi Ayub tetap bersikukuh memprioritaskan ya keselamatan akhirat yang dari Tuhan itu dibanding ya ributin masalah hartanya, kesulitan duniawinya, diributin karena keluarganya gitu. Nabi Ayub tetap bertahan pegang Tuhan demi keselamatan akhirat yang Nabi Ayub percayai, padahal tidak tampak, waktu kan tidak tampak gitu. Nah ini juga kita akan alami teman-teman, bagi orang-orang dewasa rohani tidak aneh, ya mungkin akan bisa melihat tokoh-tokoh seperti Abraham dan Nabi Ayub di cerita yang lama gitu. Nah kita bisa konversikan dengan kita. Tapi kalau orang yang tidak mengenal atau belum mengenal Tuhan, atau orang yang berkeyakinan percaya Tuhan tapi tidak mengerti Tuhan dengan cara benar karena tidak mengenal mengerti akhir Tuhan, ini kayaknya kaget bener. Kok ada firman yang bunyinya seaneh ini gitu, sangat irasional. Jadi selain memisahkan dengan keluarga kita, jadi kehilangan keharmonisan keluarga kita, dan musuhnya malah Tuhan firman Tuhan katakan bahwa musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Nah ini kan lebih konyol lagi gitu. Nah yang seisi serumah tuh siapa aja sih gitu. Ya pada umumnya orang seisi rumah ya pasangan suami istri kan pasti serumah teman-teman. Tapi juga ada pasangan suami istri yang anaknya juga masih ada ikut di rumah kita gitu. Itu mungkin ada. Ya berarti ada ditambah dengan anak, atau mungkin ada orang tua atau mertuanya yang ikut, bisa juga gitu. Jadi seisi rumah itu ya diidentikan seperti itu teman. Ya bisa musuh kita, bisa pasangan hidup kita, suami berarti bisa istrinya bisa suaminya gitu, dan juga orang tuanya atau mertuanya apabila tinggal serumah, dan juga mungkin anak-anaknya kalau masih anak-anak serumah, yaitu musuhnya kita teman. Musuh kita itu seperti itu gitu. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku.
Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuannya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Nah ini firman Tuhan lebih menyatakan lagi nih teman, bahwa yang namanya barang siapa mengasihi bapak atau ibunya lebih daripada Tuhan, ia tidak layak bagi Tuhan, bagi firman Tuhan. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, lebih daripada Tuhan atau firman Tuhan, ia tidak layak bagiku. Nah ini kadang-kadang nomor 37 aja, ayat 37 ini sudah apa ya, sudah bikin bingung orang-orang yang belum atau tidak mengenal Tuhan gitu. Yang bikin bingung orang yang punya keyakinan gitu. Kenapa kok ada perintah Tuhan yang seaneh ini gitu? Kok nggak masuk akal gitu? Ya seolah-olah kok Tuhan timbulnya asumsi aneh, bahkan jahat mungkin. Ya kenapa gitu? Kenapa saya kok tidak boleh mencintai orang tua saya? Ya kenapa kok kita nggak boleh mengasihi anak-anak kita? Asumsinya seperti itu teman-teman. Padahal kan maksud Tuhan beda. Bagaimana caranya kita mengasihi Tuhan di nomor satu, prioritas satu. Nanti Tuhan yang membuat kita mengasihi di luar Tuhan itu. Yang mengasihi orang tua kita, mengasihi anak-anak kita. Nah itu potensi mengasihi mereka, mengasihi orang tua dan anak-anak apabila diinstruksi oleh Tuhan, harusnya lebih kuat teman-teman. Kasihnya itu harusnya lebih kuat. Nah tapi kan kembali saya ngomong seperti ini kan, kalau kedewasaan rohani belum ada, pengertian firman belum ada gitu, susah ngomongnya teman-teman. Ya karena orang cuma ngelihat bahwa kok firmannya ngatakan begitu sih. Ya barang siapa yang mengasihi orang tuanya atau anaknya berarti tidak mengasihi Tuhan. Ya di-compare-nya seperti itu. Karena pengertian belum dalam teman. Nah ini yang kita butuh belajar firman Tuhan itu begitu. Tidak cuma cukup yakin bahwa kita percaya Tuhan, kita yakin mengenal Tuhan, tapi hanya dari pikiran, perasaan dan kehendak kita sendiri. Ini yang tidak boleh teman-teman. Nanti akhirnya bisa sesat kitanya gitu, karena pikiran, perasaan, kehendak kita ini yang akan menuntun jiwa dan tubuh kita ke dalam kehidupan. Nah kehidupan yang tidak dasarnya dari firman Tuhan itu beresiko untuk salah teman-teman, bisa tersesat, maksudnya tidak melakukan firman yang ujungnya berdosa teman. Kan sayang gitu. Jadi kita dalam hati kita percaya Tuhan, dalam niat kita, dalam kemauan kita juga kita mau mengenal Tuhan. Tapi jangan sampai kita cuma berhenti di pikiran, perasaan, kehendak kita aja. Tuhannya dikonversikan ke situ gitu. Jadi kita mesti lebih masuk lagi ke apa sih yang firman maukan. Itu berarti dari versi jiwanya Tuhan. Jiwanya Tuhan ya ada di dalam rohnya kita, karena ada roh Tuhan di situ gitu. Jadi mesti hati-hati teman-teman. Kalau cuma sekedar keyakinan itu terlalu riskan gitu. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut Tuhan, ia tidak layak bagi Tuhan gitu. Jadi pikulnya itu, jadi memikul salib itu kalau di universalkan ya barang siapa tidak melakukan firman Tuhan, ya mengikuti perintah peraturan Tuhan, ia tidak layak bagi Tuhan gitu. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya karena Tuhan, ia akan memperolehnya. Nah ini nyawa di sini kan teman-teman, kalau kita larikan nyawa ke jiwa gitu, antara pikiran, perasaan dan kehendak manusianya gitu. Ya ini kalau tidak dengan dibekali dari dasar-dasar firman Tuhan, ya ini akan hilang. Jadi pikiran, perasaan, kehendak itu bisa menyesatkan hidup kita teman-teman, sehingga kita kehilangan nyawa kita. Maksudnya gitu teman-teman. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut jadi barang siapa menyambut kita yang memberitakan firman Tuhan, ya sama aja dia menyambut Tuhan gitu. Dan barang siapa menyambut Tuhan, ia menyambut kita yang memang menjadi alat Tuhan gitu. Gampangnya gitu secara universalnya. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia murid Tuhan gitu, aku berkata padamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Ini saya udah bacakan ya, ini kan kalau saya bilang ayat-ayat dalam kitab Matius pasal 10, 34, 32 khususnya ayat 34, 35, 36, 37 itu kan hal-hal yang kaitannya irasional bagi orang dunia gitu.
ya dianggapnya aneh sekali teman-teman. Nah ini saya sudah bacakan teman-teman, saya coba masuk ke dalam sharing saya aja. Jadi saya udah bacakan kitab Lukas pasal 13 ayat 10 sampai 17. Nah saya cross check dengan kitab Matius 10 ayat 34-42. Saya udah bacakan semua. Nah saya coba masuk teman-teman ke dalam sharing saya gitu. Konsep kerja manusia akan berbeda dengan konsep kerja Tuhan teman-teman. Konsep kerja manusia akan sangat terbatas pada hal-hal yang rasional serta natural saja gitu. Sedangkan konsep kerja Tuhan tidak dapat dibatasi oleh rasional manusia dan naturalnya manusia, tetapi tanpa batas waktu, karena pola-pola Tuhan itu ya karena kekal itu ya tanpa batas waktu, tanpa batas jarak gitu, tanpa batas jadi jumlah, tanpa batas besar gitu, dari sisi besar gitu dan lain-lain, yang jelas udah tanpa batas sebenarnya. Nah kalau kita bicara sehingga terkesan irasional, jadi karena tidak ada batas teman-teman, baik urusannya urusannya waktu, urusannya tanpa batas waktu, tanpa batas jarak, tanpa batas jumlah, tanpa batas besar dan lain-lain ya, jadi timbulnya terkesan irasional teman, irasional oleh manusia yang rasional gitu. Jadi beda sekali gitu, dan butuh untuk bisa melahirkan hal-hal yang tanpa batas itu ya jelas butuh kekuatan supranatural teman. Gak mungkin kekuatan manusia yang natural itu akan mampu. Nah berarti manusia itu akan terbentur dua teman kalau dibanding dengan Tuhan. Satu ya, manusia itu rasional gitu ya, semua dipikirkan secara pikiran perasaan kehendaknya dia sendiri, dan dengan pola pikir dengan kekuatan natural gitu. Sedangkan yang namanya dari versi Tuhan itu rohani, itu beda teman. Dari pola-pola kerjanya, konsep kerja itu irasional dengan kekuatan yang supranatural, didukung kekuatan supranatural karena ada kekuatan roh Tuhan di dalam kita gitu. Nah ini bedanya situ teman. Contoh firman Matius di kitab Matius 10:34. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Nah ini firman yang di kitab Matius 10:34 tadi yang kita kupas. Ini aja udah hal yang aneh sekali teman-teman. Masa sih kok kayak begitu gitu? Masa sih firman Tuhan datang bahwa bukan membawa damai di atas bumi, tapi malah untuk membawa pedang itu. Ya karena yang Tuhan inginkan adalah damai sejahtera di alam akhirat, bukan di bumi teman-teman. Kalau Tuhan kasihkan damai di bumi, jangan-jangan nanti orang tidak mau masuk ke dalam akhirat gitu. Keenakan tinggal di bumi kan, di dunia gitu. Kan jadi kacau gitu. Ya Tuhan ingin kita ini mendapat sama akhirat di akhirat yang kekal, bukan di dunia fana, di bumi yang sementara ini yang fana ini gitu. Nah ini bedanya gitu. Jadi Tuhan tidak memberikan damai di atas bumi teman. Yang Tuhan kasih itu adalah damai di alam akhirat nanti gitu. Firman Matius 10:34 jika dibaca lanjut pada ayat 35-nya, 36-nya, 37 yang tadi saya katakan itu, ya maka akan menjadi sangat irasional gitu. Ya kenapa sih sama orang tuanya mesti gini, kenapa sih sama anaknya begitu. Jadi malah tambah timbul irasional gitu. Ini kok aneh banget itu. Sebab tanpa kedewasaan rohani dengan alami firman secara mendalam akan sulit. Hal irasional itu seperti ini, harusnya seperti ini ya tertulis jadi tertulisnya pada judul perikopnya itu gitu ya. Firman Tuhan membawa pemisahan bagaimana mengikut firman Tuhan dapat diterima dengan konsep kerja manusia gitu. Jadi ada firman yang mengatakan itu judulnya teman, judul yang tadi di judulnya firman membawa penindasan tadi gitu. Jadi firman itu Tuhan membawa pemisahan, firman Tuhan membawa pemisahan bagaimana mengikut firman Tuhan gitu. Ya sedangkan firman Tuhannya mengatakan begitu, firman Tuhan membawa pemisahan gitu. Ya bagaimana kita mengikut firman Tuhan? Ya dapat diterima, dan konsep kerja manusia tidak gampang diterima oleh konsep kerja manusia teman. Masa sih firman Tuhan membawa pemisahan itu? Mestinya kan firman Tuhan membawa persatuan kan, bukan pemisahan. Tapi firmannya katakan seperti itu gitu. Nah, kedewasaan rohani yang dapat membuat kita mengerti bahwa demi mendapatkan keselamatan akhirat yang kekal,
adalah hanya satu jalan, hidup kekal bersama Tuhan secara pribadi dengan melakukan firman Tuhan dan hidupkan roh Tuhannya gitu. Adapun hidup yang fana sementara ini, ya kita hidup bersama keluarga, di mana pada akhirnya semua anggota keluarga kita akan berhadapan juga dengan Tuhan secara pribadi masing-masing, bertemu dengan Tuhan secara masing-masing. Jadi keluarga itu sifatnya kan cuman kalau bicara kita compare antara dunia dengan akhirat, keluarga itu kan kita ketemu cuman di dunia ini, teman-teman. Ya, sedangkan dunia itu sementara gitu. Berarti akan ada pemisahan kita dengan keluarga kita waktu kita sudah bicara masuk ke alam akhirat. Jadi kalau dari kacamata Tuhan, ya priority keluarga itu adalah nomor 2, teman-teman. Priority nomor 1 itu adalah bagaimana kita pribadi terkait dengan Tuhannya pribadi gitu. Itu yang paling penting. Kenapa? Karena kita dengan kita pribadi, dengan Tuhan pribadi yang tidak bisa terpisahkan sampai ke alam kekal, teman-teman. Tapi kalau kita bicara di alam akhirat, kita dengan keluarga kita, kan ya satu saat kan terpecah, teman-teman. Akan terpecah gitu. Karena memang di dunia ini kan sifatnya sementara cuma 70-80 tahun. Ya berarti kan akan terpecah, terpisah gitu. Maksudnya firman Tuhan seperti itu. Jadi Tuhan katakan di firman itu karena ukurannya itu istilahnya dong tanpa batas gitu. Sedangkan kitanya kadang-kadang kalau kita tidak mengenal mengerti firman Tuhan, kadang-kadang parameternya itu cuma temporary. Ya paling pol juga 70-80 tahun gitu. Nah Tuhan kan tidak memikirkan untuk yang akhirat yang tidak berbatas waktu gitu. Ini bedanya di situ, teman. Dan Tuhan ingatkan bahwa yang namanya kembali lagi keharmonisan keluarga, kerukunan keluarga itu ya sifatnya temporary apabila dibanding dengan kekal. Apalagi urusan-urusan duniawi, teman, itu lebih-lebih lagi gitu. Jadi kalau saya sharingkan seperti itu, di mana pada akhirnya semua anggota keluarga kita akan berhadapan juga dengan Tuhan secara pribadi, bertemu ya pribadi kita, pribadi keluarga kita dengan pribadinya Tuhan. Gak bisa diwakilkan, teman-teman. Nah, parameter hidup kekal, maka keluarga adalah hanya fana dan benar, dan dikatakan. Jadi kalau kita udah parameternya adalah hidup yang kekal, yang namanya keluarga itu adalah sifatnya temporary sekali, teman. Ya kita hanya bicara ketemu mereka, keluarga kita di dunia ini gitu. Nanti waktu kita masuk ke alam roh itu sudah sendiri-sendiri. Kita tidak bertemu secara dalam bentuk keluarga lagi di sana. Jadi kita ketemu istri yang sama, kita ketemu keluarga yang maksudnya dalam kondisi nikah gitu. Ya ketemu istri dalam kondisi berkeluarga, ketemu anak-anak dalam kondisi berkeluarga. Tidak begitu, teman. Masing-masing itu ya kita ketemu di surga, tapi dalam kondisi masing-masing terhadap Tuhan gitu. Jadi kita saya sebagai suami, ya sebagai bapak, ya saya akan ketemu di sana ya saya bapak atau suami yang dengan Tuhan gitu. Begitupun dengan istri kan gitu. Istri ini di dunia ini, tapi begitu sudah meninggal masuk ke dalam surga, ya berarti istrinya akan ketemu dengan pribadi Tuhan gitu. Anak-anak kita juga sama, teman. Jadi masing-masing akan ketemu Tuhan gitu. Bukan dengan kita ketemu berkeluarga lagi di sana, tidak seperti itu gitu. Nah, parameter hidup kekal, maka kesusahan dunia pun juga, kesusahan duniawi juga hanya fana dan sementara, hanya firman dan roh Tuhan yang kekal, dunia serta akhirat gitu. Jadi yang kita mesti sadari itu bahwa ya orang bukan bicara cuma kesusahan duniawi, tapi keharmonisan keluarga pun juga bisa menyebabkan kita bisa gagal masuk target ke alam akhirat, teman. Jadi masuk untuk mendapatkan keselamatan akhirat itu ternyata apabila kita sudah lebih dalam mengerti akan firman Tuhan, ya ada 2 kendala, teman. Orang dunia tahunya, orang keyakinan hanya tahu kesusahan duniawi itu yang mengganjal, bahkan kadang-kadang nggak tahu juga gitu. Tapi yang hari ini sharingan itu lebih dalam lagi, teman. Bukan urusan duniawi, tapi keharmonisan keluarga pun apabila kita tidak hati-hati, kita tidak mendalami penampilan akan firman Tuhan, ini juga beresiko, untuk menghalangi kita masuk ke dalam keselamatan akhirat. Oke, teman-teman, see you, bye-bye.